Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Hadi dari pusathosting.com. Kali ini kita akan membahas yaitu macam DNS server. Jika kita sebelumnya sudah membahas apa itu DNS server, kali ini kita membahas macam DNS server. DNS server terdapat 4 jenis DNS server, yaitu yang pertama adalah resolver DNS, yang kedua root DNS, yang ketiga TLD DNS atau top level domain DNS, yang keempat adalah authoritative DNS, authoritative name server DNS. Apa itu? Yang pertama resolver DNS. Jadi ketika kita mengakses pertama kali, misalkan www.google.com, maka browser akan mengirim ke resolver DNS. Dalam hal ini resolver DNS biasanya disediakan oleh provider-provider seperti Google. Google ini menyediakan resolver DNS, biasanya alamatnya adalah 8.8.8.8 dan 88.4.4. Jadi alamat DNS-nya Google atau resolver DNS-nya Google atau DNS public alamatnya 888. Nah, ketika kita mengakses misalkan google.com, maka alamat google.com ini akan dikirimkan ke resolvernya ini untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam alamat IP address. Nah, untuk dapat sampai ke IP address ini, setelah melakukan pengiriman ke resolver DNS, maka tahap pertama masuk ke sini, tahap kedua akan masuk ke root DNS. Yang dimaksud root DNS adalah dot, tanda titik di sini. Ini adalah root. Jadi root DNS, di mana root DNS ini kira-kira jumlahnya di dunia ada 13 root DNS. Jadi Google, ketika kita mencari google.com, mengetik di browser google.com, kemudian dikirimkan ke resolver DNS dengan alamat 888 atau 88.44. Kemudian dari resolver DNS, jika di dalamnya tidak ada data, maka akan meminta data ke root DNS yang jumlahnya 13 ini, 13 server di seluruh dunia. Oke, jadi tahap 1, tahap 2 masuk ke root DNS. Kemudian tahap selanjutnya untuk mengetahui alamat IP address dari google.com atau alamat server tujuan, maka setelah masuk root DNS akan masuk ke top level domain DNS. Top level domain DNS. Apa top level domain DNS? Yaitu ekstensi domainnya com. Jadi com ini alamat servernya apa? Di situ nanti akan ada beberapa server. Setelah masuk ke root, oh ternyata Google ini ekstensinya .com, maka akan dikirim ke server DNS-nya .com, masuk ke level 3 yang disebut sebagai top level DNS atau DNS ekstensi domain. Kemudian ketika sudah masuk di alamat di server TLD DNS ini, di situ terdapat database nama domain dan ternyata di dalamnya ada google.com. Nah, google.com ini setelah dicek name servernya menuju kemana, misalkan ketika di data TLD DNS name server Google menuju ke ns1 google.com dan ns2.google.com. Nah, ini adalah yang disebut DNS yang keempat, yaitu
autoritatif name server DNS. Nah, setelah masuk ke TLDR DNS ditemukan data bahwa google.com ada di situ dengan status name server ns1 dan ns2.google.com, maka ini akan masuk ke autoritatif DNS. Setelah masuk ke autoritatif DNS ini, keluarlah apa yang disebut. Jadi di dalamnya ada database juga, database google.com, keluarlah di dalamnya atau dikembalikan di dalamnya IP address. Yaitu 192 misalkan 168.1.1. Ini adalah alamat server terakhir, sehingga google.com ketika diakses akan mengembalikan nilai 192.168.1.1. Kita ulangi lagi dari awal. Pertama, google.com masuk ke resolver DNS. Dari resolver dikirim ke root DNS, yaitu dot, tanda dot ini, di mana di dunia terdapat 13 server. Kemudian dari root DNS dikirim ke top level domain DNS nomor 3. Dari top level DNS apabila ditemukan google.com, maka dikirimkan ke autoritatif name server DNS, di mana di dalamnya diwakili oleh NS1 dan NS2. Setelah masuk ke autoritatif DNS dikembalikan dan dikeluarkan berupa IP address 192.168.1.1. Kira-kira begitulah macam DNS server dan cara kerja masing-masing jenis DNS server. Semoga bermanfaat.